Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Ahli Sikmawati dari kelas PM2B dengan NIM 22080560066 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang. Dalam video ini saya akan memenuhi tugas ujian kompetisi akhir semester atau UKAS tahap 2 mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Dalil Al-Quran yang pertama yaitu surah Al-Baqarah ayat 151 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatslu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, yang artinya, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul, Nabi Muhammad, dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Nilai-nilai yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 151. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 151 menjelaskan tentang tugas dan peran kerasulan yang berarti juga tugas dan peran seorang pendidik. Yang kedua, kriteria seorang pendidik perspektif. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 151, yaitu yang pertama, memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang anak didiknya dan mampu berkomunikasi secara efisien dan efektif. Kemudian yang kedua, memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang ayat-ayat Allah, memiliki jiwa yang bersih, memiliki ilmu tentang kitab Allah dan hikmah, dan memiliki semangat kuat untuk mengembangkan diri, baik spiritual, intelektual, psikal, maupun finansial. Yang ketiga, tugas seorang pendidik yang terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 151 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengajarkan ayat-ayat Allah, mengajarkan Al-Quran dan hikmahnya, mendidik anak agar memiliki kesucian jiwa, mempersiapkan anak didik agar memiliki masa depan yang cemerlang. Kemudian, dalil Al-Quran yang kedua yaitu surah Al-A'nam ayat 38 yang berbunyi وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Artinya adalah, dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semua merupakan umat-umat seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Nilai-nilai yang terkandung dalam surat Al-A'nam ayat 38. Yang pertama adalah, dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa di alam wujud ini terdapat berbagai macam binatang, baik yang hidup di atas muka bumi atau yang terbang di udara, dan semua adalah umat sebagaimana para manusia. Yang kedua, dalam surah ini juga menjelaskan bahwa tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung semuanya merupakan umat Allah seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Kemudian dalil Al-Quran yang ketiga yaitu surah An-Nahl ayat 89 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين, yang artinya adalah, dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan kepada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas mereka, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Nilai-nilai yang terkandung dalam surah An-Nahl ayat 89. Yang pertama, menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, surah tersebut menjelaskan bahwa ayat ini mengiringi kita dengan petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran bagi mereka. Petunjuk pertama adalah perintah untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Allah menyatakan, sesungguhnya Allah selalu menyuruh semua hambanya untuk berlaku adil dalam ucapan, sikap, tindakan, dan perbuatan mereka, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, Dia melarang semua hambanya melakukan perbuatan keji yang tercela dalam pandangan agama, seperti berzina, membunuh. Melalui perintah dan larangan ini, Dia memberi pengajaran dan tuntunan kepadamu tentang hal-hal yang terkait dengan kebajikan dan kemungkaran, agar kamu dapat mengambil pelajaran yang berharga. Dalil Al-Quran yang keempat, yaitu surah Al-Isra ayat 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqfid lahuma janahad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul adzim. Yang artinya ialah, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkan, wahai Tuhanku, sayangilah kedua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Nilai-nilai yang terkandung dalam surah Al-Isra ayat 24. Yang pertama, pada ayat ini terdapat beberapa pesan yang terkandung di dalamnya. Antara lain, mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, mendoakan kedua orang tua sebagai ucapan terima kasih, kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang, dan manusia hendaklah menghargai jasa pendidiknya. Dalil yang kelima, yaitu surah Shad ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Shadaqallahul adzim. Yang artinya adalah, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Nilai-nilai yang terkandung dalam surah Shad ayat 29 yang pertama, pada ayat tersebut kita diminta untuk menghayati dan memahami ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat menggunakan akal budinya untuk mendapat pelajaran darinya dan mengamalkan kandungannya. Yang kedua, dalam surah ini Allah bersumpah dengan Al-Quran untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu suatu kitab yang agung dan bahwa siapa saja yang mengikutinya akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, dan untuk menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang menyatakan kebenaran dan ketinggian akhlaknya. Kemudian saya akan menyampaikan hadis tentang pendidikan Islam sebagai berikut. Hadis yang pertama,
yaitu berbunyi Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nilai-nilai yang terkandung pada hadis yang pertama ini, yang pertama adalah kewajiban menuntut ilmu dalam hadis adalah ilmu agama yang hukumnya fardu ain atau wajib dalam hal akidah, tentang beribadah kepada Allah, hal haram, serta akhlak dan muamalah. Sedangkan menuntut ilmu dalam sosial kemasyarakatan adalah fardu kifayah, seperti ilmu kedokteran, perbengkelan, tata boga, dan lain-lain. Yang kedua, setiap umat Islam juga perlu memperhatikan adab-adab dalam mencari ilmu yang telah disyariatkan agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mudah diserap, dan dapat digunakan dengan baik. Contohnya, mengabdi dan bersikap tawadhu atau rendah hati terhadap guru, menyatakan diri sebagai murid yang tidak tahu apa-apa, mengakui bahwa semua datangnya dari Allah, dan belajar harus untuk ilmu, bukan yang lain. Hadis yang kedua berbunyi, Iftahu ala sibyanakum awwala kalimatin bila ilaha illallah, yang artinya, ajarkanlah kalimat pertama kepada anak-anak kalian, la ilaha illallah. Hadis riwayat Al-Hakim. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis yang kedua ini, yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang pendidikan karakter, yang dimana anak tersebut dari kecil diajarkan membaca la ilaha illallah supaya terbiasa jika besar nanti. Kemudian yang kedua, ayat ini juga menjelaskan sedini mungkin usia anak apabila sudah bisa berbicara dan berkata, maka sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk memberi pelajaran tentang Islam, seperti diajarkan mengucap tahlil, tasbih, takbir, dan sebagainya. Dan apabila anak sudah dapat berdiri, berjalan, maka tanggung jawab orang tua untuk mengajarkan bagaimana gerakan sholat yang baik dan benar dan tentang ilmu Islam lainnya. Hadis yang ketiga yaitu berbunyi, Manahala walidun waladan min nahli afdala min Abu Bi Hasan, yang artinya tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidik yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis yang ketiga, yang pertama, dalam hadis ini dijelaskan bahwa apabila kita sedang menuntut ilmu, sesusah apapun masalah yang kita dapat, pasti akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, apabila kita menuntut ilmu dengan niat karena Allah semata, maka akan dimudahkan bagi kita untuk jalan menuju surga. Hadis yang keempat yaitu berbunyi, Ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi sakinata wal waqara wa tawaddu'u liman tata'allamu an minhu, yaitu artinya, belajarlah kalian ilmu untuk ketenteraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis yang keempat, yaitu yang pertama, kita sebagai manusia lebih baik mencari ketenangan dan ketenteraman. Tidak perlu kita dalam dunia ini kita mencari keributan, mencari masalah sesama manusia, karena kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana cara kita supaya mendapat ketenangan dan ketenteraman, yaitu dengan memberi salam kepada setiap orang yang berpapasan, kemudian mendengarkan orang lain berbicara, menaati perkataan orang tua atau orang yang lebih tua, kemudian meminta maaf apabila mempunyai salah, berterima kasih apabila menerima sesuatu, dan sebagainya. Hadis yang kelima yaitu berbunyi, Qulu rabbana biyaina ulama'a fuqaha ulama'a wa yaqulu rabbana
ويقولوا الرباني الذي رب الناس بصغار علمي قبل كباري, yang artinya, jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih, dan ulama. Disebut pendidik apabila seorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis yang kelima, yaitu hadis tersebut menjelaskan kita menjadi pendidik yang baik seperti pada berikut. Menguasai materi yang akan disampaikan, kemudian menjadi sosok atau pribadi yang menarik, kemudian mengajarkan dengan semangat, ikhlas dan sabar, dan menunjukkan perhatian dan menegur kesalahan apabila murid memiliki kesalahan. Cara menegurnya tetapi hanya dengan baik-baik, tidak perlu dengan marah-marah. Baiklah, sekian video dari saya, penjelasan tentang dalil Al-Quran tentang pendidikan dan hadis tentang pendidikan. Maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.